Halo kawan-kawan, semangat pagi, semoga dalam keadaan sehat selalu. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana cara melihat jadwal lokasi tes SKD CPNS. Apakah jadwal sudah keluar atau belum? Padahal, sesuai informasi BKN bahwa ujian SKD sudah dimulai tanggal 2 September ini. Dikarenakan di situs SSC ASN tidak menampilkan jadwal dan lokasi tes tersebut, walaupun kita sudah login, hanya kartu peserta saja yang tersedia, tanpa ada jadwal di dalamnya. Nah, kawan-kawan bisa melihat langsung di kartu ujian apakah ada jadwal yang tertera di sana. Besar kemungkinan di kartu ujian tersebut tidak akan menampilkan jadwal dan lokasi ujian kita. Dikarenakan pengumuman jadwal SKD hanya ditampilkan berdasarkan web atau situs instansi yang kita lamar. Nah, pada kali ini saya akan menampilkan bagaimana caranya melihat lokasi jadwal sesuai dengan instansi yang kita lamar dengan mudah. Dengan cara menggunakan portal SSC ASN dan mengarahkan kita ke situs instansi kita masing-masing. Sebagian peserta tidak tahu situs instansi yang dilamarnya atau situs tersebut sudah diganti dengan domain lain. Padahal pengumuman jadwal ujian kebanyakan tertera di situs instansi masing-masing tersebut. Jadi untuk mempermudahnya, kita terlebih dahulu akses situs SSC ASN seperti biasa. Nah, ini dia tampilannya sscasn.bkn.go.id. Kawan-kawan boleh langsung masuk ke situs ini. Kemudian, kawan-kawan jangan login terlebih dahulu. Langsung saja pilih layanan informasi. Klik kontak instansi. Nah, di sini akan menampilkan seperti ini. Di sini ada instansi, web instansi, pusat bantuan, media sosial, dan helpdesk-nya. Jadi, kawan-kawan bisa mengetikkan di sini nama instansi kawan-kawan yang kawan-kawan lamar. Nah, seperti instansi yang saya buat di sini yaitu Solok Selatan. Nah, di sini terdapat instansi Kabupaten Solok Selatan. Sini kita bisa lihat di sini instansinya pemerintah Kabupaten Solok Selatan, web instansi, kemudian pusat bantuan dan lain-lainnya. Nah, kawan-kawan bisa langsung mengklik webnya itu bkpsdm.solselcup.go.id. Nah, silahkan diklik. Maka kawan-kawan kita akan dialihkan ke tab baru. Kawan-kawan bisa melihat dan membukanya. Nah, ini langsung terbuka bahwa ada pengumuman jadwal SKD di sini. Kawan-kawan bisa melihat bagian pengumuman jadwal seleksi kompetisi dasar SKD calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Solok Selatan. Nah, terbitnya itu hari Selasa kemarin, tanggal 31 Agustus 2021. Nah, kawan-kawan bisa mengklik langsung di sini. Bisa melihat jadwalnya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini kawan-kawan. Nah, berdasarkan hasil seleksi administrasi, nama-nama pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mengikuti SKD dengan jadwal dan tata tertib pelaksanaan yang dapat di-download pada link di bawah ini. Nah, kawan-kawan, di sini ada dua file. File pertama itu pengumuman jadwal SKD dan tata tertibnya. Untuk pengumuman jadwal SKD ini merupakan jadwal kita, kawan-kawan. Kapan kita tesnya, di mana kita tesnya, dan hari apa, tanggal berapa, di ruangan apa. Di sini tertera lengkap semuanya. Dan file kedua yaitu tata tertib pelaksanaan SKD. Nah, kawan-kawan, di sini beberapa instansi
berbeda tata tertibnya. Contohnya Kemenkumham, dia memiliki tata tertib yang berbeda dengan yang lainnya. Biasanya waktu tahun lalu Kemenkumham ini harus wajib menggunakan pita yang disematkan di bagian lengan kanannya atau kiri. Nah, kawan-kawan bisa melihat sendiri apakah di instansi kawan-kawan memiliki tata tertib khusus sehingga nanti kawan-kawan tidak terlalu dibebankan ketika sudah sampai di lokasi tes SKD nantinya. Nah, kawan-kawan, kita bisa mengklik ini, nanti akan muncul bagian download. Nah, akan muncul bagian download di sini. Karena saya menggunakan IDM, akan muncul seperti ini, kawan-kawan. Langsung saja mulai download. Nah, nanti setelah di-download, maka akan keluar filenya. Nah, kita biarkan sebentar dulu. Nah, ini adalah bagian kedua, tata tertib. Bisa kita klik juga. Setelah diklik, akan muncul nanti downloadnya. Nah, langsung saja kita download. Nah, kawan-kawan, mari kita buka file yang kita download tadi. Nah, ini adalah tata tertib pelaksanaan SKD CPNS tahun 2021 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Solok Selatan tadi, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan bisa membaca sendiri tata tertibnya, sehingga kawan-kawan bisa melengkapi semua syarat-syarat yang akan dibawa nantinya. Nah, di sini ada beberapa tata tertib. Nah, yang pertama, tata tertib peserta, kehadiran, pemberian PIN, registrasi. Nah, kawan-kawan bisa membacanya dari atas sampai ke bawah. Nah, di sini untuk ketentuan pakaian, di sini prianya memakai kemeja putih, celana panjang warna hitam, sepatu hitam, tidak memakai ikat pinggang. Wanita pun seperti itu juga. Jadi kawan-kawan nantinya jangan sampai salah dalam membawa syarat-syarat ketika tes SKD nanti. Nah, ini juga ada sanksi peserta. Sanksinya yaitu peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A tadi tidak diperkenakan masuk. Nah, kawan-kawan harus datang dengan tepat waktu. Selanjutnya, peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D tidak diperkenakan mengikuti seleksi dan dianggap gugur. Nah, dokumen apa tadi? Bisa kita lihat di sini 1D. Peserta wajib membawa KTP elektronik atau surat pengganti KTP, kartu peserta ujian untuk ditunjukkan kepada panitia seleksi. Nah, itu adalah syarat dokumen yang harus dibawa, kawan-kawan. Dan jangan lupa membawa surat deklarasi sehatnya yang bisa kawan-kawan unduh di akun kawan-kawan masing-masing. Nah, untuk C, peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf H tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur. 1H yaitu ini, kawan-kawan. Ini adalah yang tidak boleh kita lakukan ketika di lokasi tes nantinya. Nah, ini adalah tata tertib kita saat pelaksanaan SKD nanti. Nah, mari kita lihat jadwal ujian yang kita download tadi. Nah, kawan-kawan, ini adalah tampilan jadwal dan pengumuman lokasi tes ujian tadi. Untuk pemerintahan Solok Selatan sendiri, di sini terdapat 7 lokasi ujian. Yang pertama itu di UNP Universitas Negeri Padang pada tanggal 15 sampai 19 September nantinya. Jumlah peserta 2.425, ada di BKN Jakarta, BKN Palembang, BKN Denpasar, sampai UPT BKN Jambi. Nah, ini adalah tanggal dan jadwalnya. Nah, kawan-kawan bisa melihat nanti jadwalnya di pengumuman berdasarkan situs yang kawan-kawan download tadi. Nah, ini adalah ketentuan
nomor 2 ini adalah ketentuan peserta yang akan mengikuti ujian. Kawan-kawan bisa membacanya sampai ke bawah. Nanti kawan-kawan bisa lihat di instansi kawan-kawan masing-masing dan harus dan wajib untuk mengikutinya. Nah, seperti ini Pudingga C, peserta wajib melakukan swab test kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen kurun waktu 1 kali 24 jam. Nah, artinya di sini sebelum ujian kawan-kawan harus tes sebelum ujian kawan-kawan harus tes rapid atau tes swab sebelum tanggal kawan-kawan ujian. Seperti ini, kawan-kawan ujian tanggal 15. Kawan-kawan bisa tes rapid atau tes swab sehari sebelumnya di tanggal 14 atau di tanggal 13. Apabila lewat tanggalnya, kawan-kawan nanti takutnya tidak bisa mengikuti tes SKD karena pada tahun ini ketat sekali untuk melakukan tes SKD ini, kawan-kawan. Nah, kita bisa membaca di bagian ke D, jika ada peserta yang positif COVID agar segera melapor ke panitia seleksi daerah Kabupaten Sulawesi Selatan sebelum ujian dan tanpa harus datang ke lokasi ujian dengan menghubungi call center. Nih. Nah, kawan-kawan, setelah kawan-kawan nanti tes rapid atau tes swab dan hasilnya positif, kawan-kawan bisa melaporkan langsung ke panitia seleksi kawan-kawan tanpa harus datang ke lokasi ujian. Nah, di sini tertera bahwa ada nomor call center, kawan-kawan bisa menghubunginya langsung panitia tersebut sehingga nantinya kawan bisa jadwal ulang untuk mengikuti tes CPNS nantinya. Nah, bagian ini yaitu bagi peserta yang belum melakukan swab test atau rapid dapat dilakukan di counter kesehatan sebelum masuk ke gedung tes SKD di UNP dengan hadir lebih awal minimal 2 jam sebelum registrasi peserta. Nah, di sini kawan-kawan, walaupun kawan-kawan nggak sempat untuk tes rapid sehari atau 2 hari sebelumnya, kawan-kawan bisa tes rapid atau swab di lokasi tes kawan-kawan masing-masing. Tapi kawan-kawan harus melihat juga bahwa di lokasi tes tersebut menyediakan tes swabnya atau tes rapidnya. Kadang-kadang tidak ada di lokasi ujian tersebut menyediakan tes rapid. Jadi kawan-kawan harus perhatikan lebih pengumuman di instansi kawan-kawan masing-masing. Nah, ini adalah tata tertibnya, bisa kawan-kawan lihat sendiri. Nah, kita lihat jadwal ujian seleksi kompetensi dasar tadi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sulawesi Selatan. Nah, kawan-kawan bisa melihat sendiri, ini ada nomor peserta, nama, tanggal, waktu registrasi, waktu pelaksanaan SKD, ruangan, sesinya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama ini kita lihat lokasi ujian ada di Universitas Negeri Padang. Nah, ini adalah nama-nama tertera, tanggalnya berapa. Di sini kawan-kawan bisa lihat tanggalnya itu tanggal 15 September. Jadi kawan-kawan harus ujian tanggal 15 September. Nah, waktu registrasi. Waktu registrasi ini itu adalah kawan-kawan meminta PIN, menyerahkan dokumen, menyerahkan segala jenis-jenis dokumen kawan-kawan yang bawa yang sesuai dengan persyaratan tadi. Harus kawan-kawan registrasi pada jadwal ini. Jangan sampai telat atau tidak datang pada jadwal ini, kawan-kawan. Seperti ini, kawan-kawan harus hadir setengah 7 sampai jam 8. Jadi ada waktu 1,5 jam untuk melakukan registrasi. Nah, setelah registrasi nanti kawan-kawan akan diarahkan ke pelaksanaan SKD. Kawan-kawan bisa lihat di sini ada ruangan. Ruangannya nanti ada ruangan 1, ada ruangan 2. Nah, nanti kawan-kawan bisa lihat sendiri bagaimana lokasi kawan-kawan nantinya ketika ujian SKD nantinya. Nah, untuk sesinya biasanya kalau untuk pagi jam 8 itu adalah sesi 1. Sampai ke bawah boleh kawan-kawan lihat nama kawan sendiri. Untuk mempermudah bisa kawan-kawan kontrol F saja. Jadi kawan-kawan cari nama kawan di sini. Nah, setelah kawan-kawan cari nama bisa kawan-kawan lihat sendiri nama kawan di sini.
Nah, kawan-kawan, seperti itulah cara untuk melihat jadwal SKD dan tata tertib pelaksanaan SKD di situs atau instansi kawan-kawan masing-masing. Jadi tidak perlu lagi kawan-kawan susah-susah mencari atau menanya-nanya kemana melihat jadwal dan pengumuman SKD nantinya. Dan ini adalah hal yang termudah untuk melakukan atau melihat jadwal kawan-kawan masing-masing. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri di sini instansi kawan-kawan masing-masing kawan-kawan lamar seperti Kemenkumham. Boleh kawan-kawan lihat di sini Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di sini langsung muncul Kementerian Hukum dan HAM. Kawan-kawan bisa klik langsung situsnya atau linknya ini. Nanti akan diarahkan ke situs untuk melihat jadwalnya. Nah, kawan-kawan, sekian dulu informasi mengenai jadwal dan seleksi sekaligus tata tertib di lokasi ujian SKD CPNS 2021. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Salam dari saya, semangat berjuang.